Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita pada kali ini dalam channel tercinta kita, yakni channel Ma'had An-Nur Jadid, dalam segmen Bincang Fikih. Dan kali ini kita sudah ditemani langsung oleh Kiai Hasan Basri. Beliau merupakan pengasuh di salah satu pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Nurul Hidayah di Paiton, Probolinggo, sekaligus menjadi dosen di Sivitas Akademika Ma'had An-Nur Jadid. Para pemirsa, pada kali ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Tentunya kita tahu bahwa bulan ini merupakan bulan yang sangat spesial sekali, karena bulan ini merupakan bulan di mana kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira apa saja yang spesial di bulan ini? Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari beliau. Kiai Hasan akan mengupas dengan tuntas hal-hal yang unik seputar Sya'ban. Namun sebelum itu kita akan sapa beliau dulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya sekarang Kiai? Alhamdulillah sehat lahir batin, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Pada kali ini kebetulan kami sudah ada beberapa pertanyaan Kiai. Nanti biar langsung dijawab juga dengan jenengan. Yang pertama, apakah itu nisfu Sya'ban? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam ini ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul dan kita bisa berjumpa dalam segmen Bincang Fikih Ma'had An-Nur Jadid dengan tema mengupas nisfu Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban, yang insyaallah kita akan memasuki malam itu beberapa hari yang ke depan insyaallah taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin amin. Baik, nisfu Sya'ban, kalau kita lihat definisinya secara bahasa, secara lughatan, nisfu Sya'ban ini ada dua akar kata. Yang pertama adalah kata nisfu, yang artinya adalah separuh atau setengah. Itu kalau secara bahasa. Sedangkan Sya'ban ini adalah nama bulan ke-8 dari bulan-bulan Hijriyah di kalender Hijri, yang kita kenal dengan bulan Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban ini artinya pertengahan bulan Sya'ban. Ini secara lughatan. Secara istilah yang kita kenal, yang populer di masyarakat, ini lebih kepada kegiatan atau aktivitas untuk menghidupkan di tanggal 15 di bulan Sya'ban ini dengan berbagai macam amalan-amalan yang tentunya adalah amal-amal yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah nisfu Sya'ban adalah tanggal 15 dari bulan Sya'ban, yang saat ini kita berada di bulan Sya'ban ini. Nah, kira-kira dalam bulan nisfu Sya'ban ini Kiai, apakah ada rahasia-rahasia tertentu di balik bulan ini?
pasti bahwa Allah Ta'ala ini adalah maha kuasa dan maha berkehendak untuk memberikan keistimewaan di dalam segala hal, baik itu tentang waktu, tentang tempat. Itu Allah berkehendak dan maha berkehendak untuk memberikan keistimewaan-keistimewaan dibandingkan waktu yang lain atau dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Di antaranya adalah malam yang kita bahas saat ini adalah malam nisfu Sya'ban. Tentunya keistimewaan dan keutamaannya di malam ini sangat besar, sangat istimewa sekali. Di samping bulan Sya'ban itu sendiri sudah istimewa, dan yang paling istimewa di situ adalah Lailatun Nisf min Sya'ban, malam separuh tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Dan keutamaan-keutamaannya ini sangat banyak sekali, disebutkan oleh di dalam hadis, di dalam akwal para ulama, di dalam kitab-kitab ulama-ulama kita. Pasti banyak. Di antaranya adalah keutamaan malam nisfu Sya'ban ini adalah yang pertama, malam nisfu Sya'ban ini adalah malam di mana semua amal manusia, rekapan amal manusia itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di dalam satu hadis bahwa Sya'ban ini adalah syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Adalah bulan di mana rekapitulasi amal manusia itu dilaporkan kepada Allah Rabbil Alamin, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di antara bulan keistimewaan dari malam nisfu Sya'ban ini adalah malam menentukan ajal dan juga rizki manusia. Tentunya ini berdasarkan hadis juga, walaupun hadis ini sangat diperbincangkan juga di kalangan para ulama. Suatu ketika Rasul itu ditanya oleh istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa arda, bahwa melihat Nabi itu di bulan Sya'ban berpuasa syahron kamilan. Nabi itu di dalam satu riwayat hadis ketika datang bulan Sya'ban berpuasa sebulan penuh, nyambung kepada Ramadan. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, Sya'ban alamin ahabbi syuhur antasumahu. Rasulullah, Sya'ban ini sepertinya termasuk bulan yang paling kau senangi untuk melakukan puasa di bulan itu. Dijawab oleh Rasulullah, qala na'am ya Aisyah, ya betul, bulan ini adalah bulan yang paling aku cintai untuk diisi dengan puasa. Kenapa? Dijawab oleh Rasul, li'annahu laysat nafsun tamutu, karena tidak ada jiwa-jiwa dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggal di tahun itu illa an yuktaba ajaluha fi tilka sana fi Sya'ban. Jadi memang ajal manusia, rizki, kemudian mati itu di dalam satu riwayat Allah menentukan di bulan Sya'ban ini. Jadi keutamanya luar biasa. Nah, di antaranya juga yang ketiga adalah keutamaan bulan Sya'ban. Di bulan ini Allah memberikan ampunan yang seluas-luasnya kepada hambanya. Sebagaimana juga di dalam hadis dikatakan bahwa ketika datang malam nisfu Sya'ban, rahmat Allah turun ke dunia melihat para hamba-hambanya. Semua dosa-dosa hambanya itu diampuni oleh Allah, aktsar min adadi sya'ri ghanami kalbin. Jumlah ampunannya Allah, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah ini lebih banyak hitungannya daripada bulu-bulu
kambing dari Bani Ka'ab, Bani Kalbin. Jadi dulu banyak orang yang mengembal kambing, lebih banyak daripada itu. Jadi intinya adalah Allah memberikan ampunan yang sebanyak-banyaknya kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban. Itu diantara keutamaan rahasia di dalam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Selain keutamaan-keutamaan, eh, adakah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan ini? Untuk peristiwa kejadian-kejadian yang penting ada kaitannya dengan Islam, itu ada. Salah satu dari ulama kita menyebutkan bahwa paling tidak ada 3 peristiwa penting yang di situ sangat memiliki keutamaan dan hubungan dengan agama Islam. Pertama adalah di malam nisfu Sya'ban ini, terutama di bulan Sya'ban, Allah menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini oleh Allah diturunkan pada saat di bulan Sya'ban ini. Ada yang mengatakan Lailatul Nisfi min Sya'ban, ada yang mengatakan di luar itu. Tapi ini menunjukkan bahwa memang Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah adalah sebagai bentuk menunjukkan akan keagungan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya sehingga menginformasikan Allah dan malaikat, semuanya malaikat bersolawat kepada Rasulullah, sehingga dikatakan oleh Nabi, Sya'ban syahri, Sya'ban ini adalah bulanku, di mana Allah menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad dengan memperbanyak solawat dari para malaikat dan juga kita orang-orang mukmin semuanya. Ini adalah yang penting. Yang kedua, di antara peristiwa-peristiwa penting di bulan Sya'ban ini adalah perpindahan kiblat umat Islam yang dulunya umat Islam ini di awal Islam menghadap kepada Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem di Palestina. Karena Allah melihat Nabi itu sepertinya sangat berharap besar dengan menengadahkan wajahnya ke langit untuk mengharap kiblat ini dipindah ke Masjidil Haram. Akhirnya dikabulkan oleh Allah, kemudian dipindah yang asalnya ke Masjidil Aqsa pindah kepada Masjidil Haram, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan di nisfu Sya'ban. Kemudian ada juga peristiwa di situ adalah yang menunjukkan keutamaan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban ini adalah turun perintah puasa Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, bahwa di malam itu Allah menurunkan wahyu perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan setelah daripada bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sehingga bisa berpuasa di bulan Ramadan. Itu di antara peristiwa yang penting di dalam Islam. Selain itu, Kiai, para pemirsa juga pasti penasaran. Kira-kira apa yang menjadi asal muasal atau bagaimana latar belakang malam nisfu Sya'ban ini dirayakan dan begitu disemarakkan oleh umat Islam? Untuk pertanyaan ketiga ini kita harus memandang dari 2 sisi pandang. Yang pertama dari sisi mengisi malam nisfu Sya'ban, asal mula mengisi awal malam nisfu Sya'ban ini adalah tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau langsung yang memberikan contoh untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan ibadah. Di antaranya adalah dengan puasa atau dengan ibadah-ibadah lainnya. Di dalam satu riwayat dikatakan, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha. Ketika datang malam nisfu Sya'ban ini, malam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau siang dianjurkan berpuasa, dan ini langsung dicontohkan oleh Rasulullah.
Adapun dari sisi menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan selain itu, dengan sholat, dengan zikir-zikiran khusus, dengan sholat-sholat khusus, ini terjadi pada saat di masa para tabi'in. Dulu di masa tabi'in ini ada sekelompok ulama yang mengawali, mengisi dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dari Syria kalau tidak salah, atau mungkin dari beberapa kelompok ulama yang di situ mengawali malam nisfu Sya'ban diisi dengan ibadah-ibadah lainnya. Namun mereka itu pada masa setelahnya tabi'ut tabi'in sampai sekarang ada dua kelompok di dalam menyikapi yang dilakukan oleh para tabi'in. Kelompok pertama ada yang menerima dan mengapresiasi sekaligus juga mengamalkan, mengikuti apa yang dilakukan oleh tabi'in. Dan yang kelompok kedua ada yang menolak. Yang menerima tadi dari kalangan Basrah, ya, dari kalangan Basrah, dan yang menolak itu dari kalangan ulama-ulama Hijaz, Mekah dan Madinah. Itu tidak mau atau menolak terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh para tabi'in. Ya, ini adalah asal muasal daripada amalan-amalan menghidupkan nisfu Sya'ban dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari amalan-amalan yang banyak diredaksikan di dalam kitab-kitab kuning, kira-kira adakah amalan-amalan yang sangat dianjurkan yang dilakukan oleh umat Islam? Semua amalan ya di malam nisfu Sya'ban ini yang penting adalah amal saleh, kebaikan itu boleh-boleh saja dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Kalau soal apakah ada amalan yang paling baik dan yang paling penting, yang paling urgent untuk kita amalkan, ada salah satu pendapat atau pernyataan daripada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Di dalam kitab itu beliau menyebutkan ada amalan terbaik, terutama, bukan berarti yang lainnya tidak utama. Ada yang terutama kita lakukan di nisfu Sya'ban ini. Pertama adalah kita memperbanyak doa. Doa apa saja? Doa apa saja. Yang penting kita berdoa, minta kepada Allah, baik itu urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Karena malam nisfu Sya'ban ini adalah Lailatul Istijabah, termasuk malam yang mustajab. Siapapun yang berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Dikatakan dalam satu hadis, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Di malam ada 5 malam Allah tidak akan menolak dakwah atau doa. Kita mohon kepada Allah, permohonan kepada Allah tidak akan ditolak. Di antara dari 5 malam itu adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Makanya kita banyak berdoa karena sangat mustajab di malam nisfu Sya'ban ini. Jadi yang pertama adalah kita perbanyak doa. Yang kedua, kita di malam nisfu Sya'ban memperbanyak membaca kalimat syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya kalimat tauhid ini sangat layak dan pantas kita baca kapanpun dan dimanapun, kondisi apapun ya kita baca. Karena ini adalah kalimat thayyibah, termasuk min afdhalidz dzikri. Tetapi di malam nisfu Sya'ban ini sangat dianjurkan sekali. Kata beliau di kitab Madza fi Sya'ban. Jadi kita perbanyak membaca syahadah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, di malam itu juga kita dianjurkan memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita banyak istighfar, minta maaf, memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun sebenarnya juga istighfar ini harus kita lakukan kapan saja, dimanapun, karena itu baik, karena kita dalam rangka untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam itu sangat dianjurkan sekali. Di malam itu karena apa? Karena di malam itu Allah akan mengampuni dosanya. Sebagaimana tadi dikatakan dalam hadis bahwa Allah rahmatnya turun, atau innallaha yattali'u ala khalqihi, Allah melihat kepada para hamba-hambanya di bumi ini, hal min mustaghfirin, apakah ada di antara mereka yang mau beristighfar li kepadaku, kata Allah, fa'aghfir lahu, maka aku akan mengampuni dosanya. Wa atau min mustarzikin, ada orang ingin minta rezeki apapun itu, fa arzuqahu, maka aku akan memberikan rezeki itu. Atau dia meminta afiyah, meminta supaya diberikan kesehatan lahir batin, maka fa'u afiyahu, maka aku akan berikan kesehatan itu yang dia minta. Jadi itu adalah yang kita perbanyak. Yang ketiga adalah kita banyak istighfar di malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian gini Ki, dalam setiap daerah, khususnya di Indonesia, sebagai salah satu negara yang sangat kaya sekali budaya, Oke. dalam melaksanakan atau dalam perayaan Nisfu Sya'ban, setiap daerah memiliki tradisi masing-masing. Nah, apakah ada Ki? Apakah ada cara merayakan Nisfu Sya'ban yang mungkin bisa dikatakan paling baik gitu Ki? Tentunya dengan catatan tidak melanggar syariat dan tidak melanggar nilai-nilai adat budaya. Perayaan terkait dengan nisfu Sya'ban, saya kira dalam hal ini lebih longgar ya. Kita apalagi di masyarakat kita ini kan berbagai macam-macam dari budaya dan juga adat istiadat. Selama itu baik, diisi dengan kebaikan, diisi dengan sedekah, diisi dengan yasinan, sebagaimana yang sudah biasa di Indonesia. Kalau nisfu Sya'ban kita baca yasin 3 kali. Yasin pertama kita niatkan agar supaya kita ini dipanjangkan umur oleh Allah, umur yang berkah. Yang kedua, supaya kita dijauhi dari musibah, dari bala. Yang ketiga, agar supaya kita dikuatkan iman, tidak bergantung kepada selain Allah SWT. Dan ini sangat baik sekali. Tidak ada yang perlu diingkari dalam hal ini. Baik, sangat baik sekali. Atau mungkin ada sebagian di daerah kita, atau istilah dengan Sya'banan. Jadi mengundang orang-orang, mungkin anak-anak kecil datang ke mushola bawa nasi, kemudian kita baca yasinan, atau mungkin maulidan, atau silakan. Yang penting dalam hal ini bebas, yang penting baik, yang penting tidak diisi dengan kemaksiatan, melakukan dosa kepada Allah. Kemudian mungkin banyak, yang penting catatannya adalah diisi dengan amal kebaikan. Nabi tidak terlalu kemudian memfokuskan Sya'ban ini harus amalan ini, tidak. Itu Nabi hanya mencontohkan bahwa pokoknya apapun menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan apa saja, yang penting dari kebaikan. Dan ini bagian daripada sunnah Nabi, bukan bidah, termasuk daripada sunnah Nabi. Di dalam kitab Al-Qulyubi di Hasyiatain itu disebutkan bahwa beliau mengatakan, di sini saya ada PDF-nya. Beliau mengatakan yundabu ihya ulailatai idaini bidzikrin aw salatin. Menghidupkan 2 malam hari raya dengan zikir, dengan sholat. Wa aulaha, yang paling utama adalah sholatut tasbih. Kemudian selanjutnya ila anqal wa mithluhuma lailatun nisfi Sya'ban. Dan sama dengan malam Idul Adha dan Idul Fitri adalah malam nisfu Sya'ban.
kita juga isi dengan zikir, dengan sholat, atau dengan sholat tasbih, dengan puasa, dengan apapun itu dari kebaikan. Saya kira sunnah, karena dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Jadi bebas di dalam. Berarti tidak ada aturan-aturan tertentu yang ditetapkan oleh Rasul kita ini. Tidak ada ketentuan tertentu. Cuma ada memang sebagian itu mengisi malam nisfu Sya'ban ini dengan sholat nisfu Sya'ban. Nah ini amalan ini memang menjadi kontroversi di kalangan para ulama kita. Artinya apa? Maksudnya di kitab tadi itu, di Hasyiatul Qulyubi itu, maksudnya bidzikrin aw sholatin, dengan sholat apa saja. Dengan sholat sunnah, kita memperbanyak sholat tahajud, dengan sholat sunat mutlak. Yang paling utama tadi sholat tasbih. Kalau misalkan ada yang kemudian melakukan sholat khusus yang namanya sholat lailatin nisfi Sya'ban, usolli sunnatan lailatin nisfi min Sya'ban. Umpama ada orang yang melakukan seperti itu, apakah ini adalah suatu hal yang mungkar atau bid'ah? Di kalangan ulama ada dua kelompok. Yang pertama dari para fuqaha kita memang tidak menganjurkan dan bahkan dikatakan itu bid'ah mungkar. Tidak ada contoh langsung dari Nabi, dan hadis yang mungkin dipakai oleh ulama yang melakukan sholat itu dianggap hadisnya hadis maudhu. Ala kulli hal, para fuqaha itu punya alasan tersendiri di dalam menolak sholat tersebut. Tapi sebagian yang lain, ulama-ulama kita dari kalangan ahli sufi, dari ahli tasawuf, seperti yang dipelopori oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, beliau justru menganjurkan salat itu. Salat namanya salat Lailatul Nisf min Sya'ban, dengan kaifiyah yang mungkin bermacam-macam cara-cara melakukan itu, dan didukung juga oleh ulama-ulama lainnya, ulama-ulama kontemporer saat ini. Ada yang mengamalkan, juga ada yang tidak mengamalkan. Jadi intinya adalah kita bebas memilih, mau mengikuti pendapat para fuqaha silakan, dan memang beliau dalam urusan fikih memang pakarnya, atau kita mau mengikuti ulama-ulama dari golongan ahli tasawuf seperti Imam Ghazali dan beberapa ulama lainnya, kita juga silahkan. Dan beliau juga punya alasan, dan tentu mungkin faedah-faedah yang didapat pasti ada. Jadi yang penting tidak kemudian kita tukaran gara-gara itu, kita kemudian nanti konflik gara-gara sholat itu. Ya sudah, pokoknya yang mau ikut silakan, fuqaha atau ulama yang lain, bebas dalam hal itu. Apakah masih ada penjelasan tambahan? Untuk malam nisfu Sya'ban ini sebenarnya banyak nama-nama yang disematkan kepada malam itu. Sampai ulama menyebutkan ada 13 nama khusus di dalam malam nisfu Sya'ban ini. Ada yang menyebut yang paling istimewa menurut Al-Fakir, nama yang paling istimewa untuk malam nisfu Sya'ban ini adalah malam hari raya para malaikat. Ini disebutkan oleh Al-Mukarram Al-Mufurlah Kiai Haji Soleh Darat di dalam kitabnya tentang Fadail fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, dan juga beberapa ulama-ulama kita. Jadi kita ini dikasih hari raya oleh Allah dua, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan itu siang hari. Tapi malaikat oleh Allah juga diberikan hari raya dua. Pertama adalah Lailatul Qadar, yang kedua adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ini adalah hari rayanya para malaikat, dan itu malam hari, berbeda dengan manusia. Kenapa manusia dikasih hari raya siang hari? Karena kita malamnya tidur, sedangkan malaikat itu malaikat dah tidur. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala nauma lahum. Karena dah tidur ya malam bebas, malaikat dikasih hari raya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dua, sama dengan manusia.
Lailatul Qadar dan Lailatul Nisf min Sya'ban. Atau bahkan ada ulama yang mengatakan Lailatul Nisf min Sya'ban ini keistimewaannya lebih besar daripada Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah. Sedangkan Lailatul Nisf min Sya'ban sudah jelas. Pokoknya tanggal 15 Sya'ban itu sudah Lailatul Nisf Sya'ban. Jadi kita bisa mengisi dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh lainnya. Itu diantara juga keistimewaan Lailatul Nisf min Sya'ban. Mudah-mudahan kita beberapa hari lagi kita akan masuki nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, pertolongan oleh Allah untuk bisa menghidupkan dan mengisi di malam yang sangat istimewa ini. Sehingga kita dosa diampuni dan kita menjadi orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, para pemirsa, barusan kita sudah mendengarkan atau menyimak penjelasan yang disampaikan oleh beliau seputar nisfu Sya'ban, mulai dari rahasia-rahasia, kemudian peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan ini, sampai pada amalan-amalan yang sangat dianjurkan yang sudah ditetapkan dalam syariat. Sebelumnya terima kasih Kiai sudah berkenan Sama-sama. dan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir teman-teman kami di channel Mahad An-Nur Jadid. Tentu kita berharap semoga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian para pemirsa, bincang fikih pada kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Mahad An-Nur Jadid. Jika channel ini memang dirasa bermanfaat, maka bisa di-share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan pantengin terus konten-konten yang akan kami sajikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.